Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bacaan diambil dari kitab kedua Makabib, bab 12 ayat 43 sampai 45. Setelah menguburkan tentara yang sudah gugur dalam pertempuran, Yudas, panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula, Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu disuruhnyalah mengadakan korban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, hari ini kita mengadakan pengenangan arwah semua orang beriman. Saudara-saudara, kalau saya mengadakan misa arwah, lalu saya mengajukan pertanyaan dan jawabannya itu mirip, bahkan sama persis. Pertanyaan saya adalah, apakah semua orang kepingin masuk surga? Lalu semua yang hadir dalam misa itu mengatakan ya. Lalu saya tanya, siapa yang mau duluan? Semua tidak ada yang berani menjawab, ya saya duluan. Pernah satu, tetapi tidak sangat serius. Kenapa ya? Orang kok tidak mau duluan? Padahal kepingin masuk surga, tapi suruh duluan kok tidak mau. Ada dua kemungkinan. Barangkali dunia ini terlalu menarik untuk ditinggalkan. Dan sebenarnya soal itu sudah lama muncul, bahkan sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir. Dan itu sudah ada jawabannya, bahwa hidup di sana lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Hal itu tertulis dalam Yesaya 25 ayat 6 sampai 9. Ada juga yang menjawab bahwa kematian itu menakutkan karena tidak ada kepastian, semuanya menjadi samar-samar, misterius. Gitu. Untuk itu ada jawabannya juga, yaitu Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Dalam kutipan itu Yesus menjanjikan tempat yang banyak. Dan jika sudah sampai saatnya, kita akan dijemput dan dibawa ke tempat yang dijanjikan itu. Maka yang menjadi soal adalah bagaimana meyakinkan diri kita mengenai kematian yang tidak menakutkan. Ada orang yang menggambarkan tentang kehidupan kekal atau hidup sesudah kematian itu begitu bagusnya, begitu detailnya, sampai kalau mati demi agama, dia akan dijemput bidadari yang cantik-cantik. Nah, kalau yang mati itu wanita, yang jemput siapa ya? Ada lagi yang bercerita mengenai tahap-tahap dengan detailnya. Membelah tirai putih yang amat tebal, ada jembatan yang kecil, rapuh dan labil yang harus dilewati. Sayangnya mereka yang bercerita itu masih hidup dan belum pernah mati. Ujung-ujungnya ya kita harus kembali kepada orang yang
pernah mati dan hidup kembali. Satu-satunya manusia yang memenuhi hal ini adalah Yesus. Maka mari kita kembali kepada Yesus. Saudara-saudara, ada dua kutipan yang saya pilih untuk mendapatkan petunjuk mengenai kehidupan kekal. Pertama adalah Yohanes 14 ayat 1-3 seperti saya sebutkan tadi. Kedua Lukas 23 42-43. Ketika Yesus disalib ada dua orang lainnya. Mereka adalah seorang penyamun. Satu orang menghujat Yesus, sedangkan lainnya justru minta agar Yesus mengingat dia kalau Yesus datang sebagai raja. Jawaban Yesus amat meyakinkan bahwa pada saat itu pula dia akan dibawa Yesus masuk ke Firdaus, maksudnya surga. Di situ nampak bahwa seorang yang menjadi pendosa besar yang pantas dihukum mati saja bisa masuk Firdaus bersama Yesus. Artinya seorang penjahat saja bisa masuk ke surga. Apalagi kalau orang itu penjahat kecil. Leluconnya seorang penjahat bisa masuk surga, apalagi penjahit. Tetapi itu lelucon. Itu artinya bahwa kita optimis kalau kita selalu bersama dia, maka kita akan masuk surga. Saudara-saudara, seperti kita ketahui bahwa Gereja Katolik mempercaya adanya api pencucian dengan penjelasannya yang berdasarkan pada kitab Makabe yang kita dengar tadi. Penjelasan itu demikian. Memang Allah menyediakan kasih dan pengampunan yang tak terbatas. Tetapi belum tentu setiap orang memiliki kualitas keterbukaan yang penuh, yang sempurna dalam menerima kasih pengampunan Allah. Mereka yang belum sempurna inilah yang masih diberi kesempatan untuk menguduskan dirinya. Maka Gereja Katolik mendukung doa untuk arwah yang kerap kali diwujudkan dalam misa. Dalam misa sendiri dihadirkan kembali korban Kristus di Golgota. Orang yang didoakan berarti disertakan, dinunutkan Gusti Yesus untuk masuk surga, seperti seorang penyamun yang dibawa Yesus ke Firdaus itu. Padre Pio dan Ibu Maria Sima yang kita kenal adalah orang-orang yang sering didatangi oleh arwah dari api pencucian untuk mohon didoakan. Beberapa orang di sini juga kerap kali ada yang merasa didatangi dan mendoakan serta memohonkan ujub misa untuk mereka. Jadi, mendoakan arwah orang beriman itu berguna untuk kesempurnaan mereka dan pada gilirannya mereka akan menjadi pendoa bagi kita. Jadi, tidak ada alasan untuk takut mati. Meyakini hal ini, kita jadi berani mati, wani mati. Lalu ada dua hal yang bisa kita buat. Pertama, kita mohon rahmat iman agar kita semakin meyakini kebenaran janji Yesus, sehingga kematian bukanlah peristiwa yang menakutkan. Kedua, kita melatih diri jika sewaktu-waktu dipanggil Tuhan. Caranya, menjelang tidur, Anda diminta untuk mengambil nafas dalam-dalam sambil mengucapkan kata Yesus. Tarik nafas, dalam hati ucapkan Y. Sangat pelan, dalam, dan dinikmati. Melepaskan nafas sambil mengatakan maka esok pagi Anda akan bangun dengan segar, dengan energi baru. Amin. Berkat